sini sebelum saya akan menyampaikan materi tentang sistem pernapasan melalui Google Classroom, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih itu Google Classroom. Google Classroom adalah layanan gratis yang dikembangkan Google untuk sekolah yang ditujukan untuk menyederhanakan, mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas. Selanjutnya adalah cara pembuatan Google Classroom. Yang pertama, masuk dulu ke Google, terus ketik Google Classroom, lalu masuk akun Google. Setelah itu, karena ini sudah masuk punya akun Google, ini kelas-kelas, contoh kelas-kelas punya adik saya. Lalu pilih tombol plus di pojok kanan atas, lalu klik buat kelas, lalu ada kotak kecil, kita centang, lanjutkan nama kelas. Karena sistem pernapasan merupakan materi SMP kelas 8, kita bisa tulis nama kelasnya kelas 8. Bagian ini bisa diisi nama sekolah. Selanjutnya mata pelajaran IPA. Ruangannya karena ini kelas 8A, nama kelas 8A, ruangannya juga kita tulis 8A. Lalu klik buat. Kita tunggu. Seperti ini tampilan dari kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya, sebelum saya kelompok kita akan membahas tentang materi sistem pernapasan, sebelumnya saya akan menjelaskan fitur apa aja yang ada di Google Classroom. Yang pertama, ini ada forum. Forum tampilannya seperti ini. Itu fungsinya digunakan untuk komunikasi antara guru dengan siswa. Selanjutnya tugas kelas. Selanjutnya adalah form tugas kelas. Di sini seumpama guru ingin memberikan tugas kepada siswa, guru bisa membuka platform ini. Nanti ada pilihan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi. Jadi kalau guru tidak akan kesusahan lagi. Lalu yang selanjutnya anggota. Nanti di sini guru atau siswa bisa melihat siapa saja si anggota yang di dalamnya. Yang selanjutnya adalah nilai. Kita kembali ke forum. Selanjutnya adalah akan memasukkan materi pembelajaran. Yang pertama, kita klik di umumkan sesuatu ke kelas Anda. Ini bisa tuliskan ini seperti ini contoh dari pemberian materi. Selanjutnya tambahkan, karena tadi materi tentang PPT-nya sudah saya upload di Google Drive, jadi kita buka Google Drive. Ini PPT sistem pernapasan, lalu disisipkan. Selanjutnya tinggal kita posting. Nah, ini nanti kalau ada, kan ini saya juga tulis di sini, jika ada pertanyaan bisa langsung komen. Nanti ini bisa tambahkan komentar ke kelas. Nanti ini bisa dilihat oleh semua siswa yang ada di kelas tersebut. Selain itu, sampai kita ngerasa kayak PPT-nya ini tuh kurang deh kalau cuma PPT aja. Kita bisa menambahkan kayak link YouTube. Contoh kita tadi cari dulu di YouTube-nya materi tentang sistem pernafasan. Kita ini ada banyak sekali materi sistem pernafasan. Kita ambil contohnya yang di ini aja. Ini. Berikutnya kita pause, kita bagikan, salin. Linknya sudah disalin, kita masukkan ke sini. Kita tulis lagi di sini. Kalau kita pilih tambahkan, tadi sudah punya link, atau ini juga bisa langsung di YouTube juga bisa, karena tadi sudah pakai link.
kita sematkan link di CTRP, tambahkan link, udah kita posting lagi, sudah ada. Lalu selanjutnya adalah penyampaian materi tentang sistem pernafasan. Materi sistem pernafasan untuk SMP kelas 8. Baik, kita sekarang masuk pada sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan memiliki organ-organ pernafasan, yaitu yang pertama hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Yang ketiga yaitu laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang berhubungan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis pita suara. Yang keempat yaitu trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan selaput lendir yang terdiri dari jaringan epitelium bersilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Kinarhusi, NIM T 2019-10017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang organ pernafasan. Yang kelima ialah bronkus. Bronkus merupakan sebuah percabangan yang berada pada bagian paling dasar dari trakea. Dan pada masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus hampir mirip dengan trakea, tetapi lebih sempit. Yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveoli. Yang ketujuh adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodector yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Yang kedelapan adalah alveolus. Alveolus adalah salah satu bagian dari paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Sekian dari saya, terima kasih. Mekanisme pernafasan manusia. Pada saat manusia bernafas berlangsung 2 mekanisme, yaitu yang pertama menghirup udara atau inhalasi atau bisa disebut juga inspirasi, dan menghembuskan udara yang bisa disebut ekshalasi atau ekspirasi, yang melibatkan udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan itu terjadi kerja sama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot-otot dada itu berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan itu adalah jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali kita bernafas. Umumnya, frekuensi pernafasan pada manusia itu setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan. Yang pertama itu ada usia atau umur. Jadi, semakin bertambahnya umur atau usia seseorang, maka frekuensi pernapasannya semakin rendah. Kenapa demikian? Karena hal tersebut berhubungan dengan energi yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut. Yang kedua ada jenis kelamin. Umumnya, frekuensi pernafasan pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan atau wanita.
karena umumnya laki-laki itu lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak memerlukan energi. Yang ketiga ada suhu tubuh. Jadi, semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka frekuensi pernafasannya juga akan semakin cepat. Hal tersebut berhubungan dengan peningkatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh seorang tersebut. Yang keempat ada posisi tubuh. Saat kita sedang duduk, maka frekuensi pernafasannya akan berbeda dengan ketika kita sedang berjongkok atau berdiri. Saat posisi tubuh kita berdiri, maka otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh kita duduk atau berbaring, maka berat beban tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh kita tidak membutuhkan lebih banyak energi, sehingga frekuensi pernafasan itu rendah. Yang terakhir ada kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti hanya duduk atau tiduran. Contohnya seorang olahragawan itu mempunyai aktivitas fisik yang tinggi, sehingga olahragawan tersebut membutuhkan lebih banyak energi. Jadi frekuensi pernafasan pada olahragawan itu tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya duduk santai atau diam saja. Selanjutnya, volume pernafasan. Volume pernafasan itu bisa dikatakan jumlah udara atau volume udara yang kita hirup saat kita bernafas. Ada beberapa volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan kita, yaitu yang pertama ada volume tidal. Volume tidal itu adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh kita melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa, artinya secara normal. Nah, volume tidal ini sekitar 500 mili. Yang kedua ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi ini sekitar 1.500 mili. Yang ketiga ada volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi ini adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah kita melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi ini sekitar 1.500 mili, artinya sama dengan volume cadangan ekspirasi, yaitu sama-sama 1.500 mili. Selanjutnya ada volume residu. Volume residu itu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru, meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volume residu ini sekitar 1.000 mili. Selanjutnya ada kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru ini merupakan penjumlahan dari atau total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Jadi, kapasitas vital paru-paru ini sekitar 3.500 mili. Yang terakhir ada kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru ini yaitu penjumlahan dari volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Jadi, kapasitas total paru-paru itu sekitar 4.500 mili. Gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza virus.
Gejala umumnya adalah demam lebih dari 39 derajat, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, dan rongga hidung terasa gatal. Virus ini disebarkan melalui udara. Jadi ketika ada orang yang bersin, kita tuh harus segera menutup bagian mulut dan hidung itu dengan tisu, sapu tangan, atau menggunakan masker. Jadi saat kita menghirup udara yang sudah tercemar oleh virus tersebut, kita tuh tidak akan terjangkit oleh virus tersebut. Selain itu juga dapat dicegah dengan cuci tangan sebelum makan. Yang selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Virus yang menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Dan yang bakteri yang menyebabkan tonsilitis adalah Streptococcus. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil meradang, batuk, sakit kepala, sakit pada leher atau telinga, dan demam. Karena penyebab tonsilitis adalah virus dan bakteri yang menular, cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan menjaga kebersihan diri. Kita bisa melakukan cara berikut agar terhindar dari tonsilitis, yaitu mencuci tangan sesering mungkin, hindari berbagai alat makan dengan orang lain, dan mengganti sikat gigi usai didiagnosa tonsilitis. Gangguan pada sistem pernafasan yang selanjutnya adalah faringitis. Faringitis ini merupakan penyakit peradangan yang terjadi pada tenggorokan atau faring. Biasanya orang-orang itu menyebutnya sebagai radang tenggorokan. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh virus seperti influenza, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Tapi ini juga bisa disebabkan oleh bakteri seperti bakteri golongan Streptococcus. Memiliki gejala seperti nyeri atau sakit tenggorokan, gatal, sulit menelan, demam, dan sakit kepala. Namun, penyakit ini juga bisa dicegah dengan rajin mencuci tangan dan jangan berbagi peralatan dengan penderita faringitis. Selanjutnya adalah tonsiliti. Ini merupakan penyakit peradangan yang terjadi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi, virus, bakteri, dan jamur. Namun, pada orang dewasa, penyakit ini lebih sering disebabkan oleh bakteri. Orang-orang mengenal penyakit ini sebagai penyakit, biasanya itu paru-paru basah. Infeksi ini menyebabkan peradangan pada kantong udara alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Gejala penyakit ini diantaranya seperti batuk, demam, sesak nafas, menggigil, dan kelelahan. Namun ada cara pencegahannya seperti melakukan vaksinisasi, memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, tidak merokok, dan pola hidup yang sehat lainnya. Penyakit TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi pada paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Nah, gejala penyakit TBC ini adalah yang pertama, mudah lelah, berat badan turun drastis, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Selanjutnya yaitu asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang pada saluran pernafasan. Asma ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini diantaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh, misalnya kayak asap rokok, debu, bulu ayam peliharaan, dan lain sebagainya. Dengan menyempitnya saluran pernafasan menyebabkan penderita kesulitan menghirup udara atau oksigen. Penderita asma biasanya akan mengalami seperti batuk, nafas yang berbunyi, nafas pendek, sesak nafas. Selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang
tidak dikendalikan pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani atau diobati, maka dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru juga bisa terinfeksi. Gejala kanker paru-paru adalah batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, nafas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada.